Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, makalah kami yang berjudul Peran Ulama dalam Perjuangan Perlawanan Terhadap Belanda. Peran ulama untuk perjuangan perlawanan terhadap Belanda. Peran Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada Mukhtalatul Ulama kedua di Banjarmasin pada tahun 1936. Pada saat itu ditetapkan kedudukan Hindia Belanda Indonesia sebagai Dar al-Salam yang menegaskan keterikatan NU dengan nusa bangsa, meskipun disadari peraturan yang berlaku tidak menggunakan Islam sebagai dasarnya. NU tidak mempersoalkan karena yang terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan syariat agamanya dengan bebas. Pada perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh NU mulai terlibat secara aktif dalam dunia politik. Hal ini dilihat pada saat tokoh-tokoh NU memprakarsai lahirnya Majelis Islam Al-Islam atau MII pada tahun 1937 yang kemudian dipimpin oleh Kiai Abdul Wahid Wasim. Ide mendirikan MII tidak bisa lepas dari kerangka usaha perkembangan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan bangsa Indonesia sebab kemerdekaan. Sebab dilihat dari sudut historis maupun semangat yang membentuk diri MII menjadi besar, tidak pernah lepas dari peran Nahdlatul Ulama. Bukti bahwa Islam telah mendorong semangat kemerdekaan yang telah mengakar pada lubuk hati setiap kaum muslimin ialah peristiwa pemberontakan di Minangkabau yang MII pada dasarnya bergerak di bidang keagamaan. Namun dalam setiap aktivitasnya secara dengan politik berdampak besar di Jawa Timur pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Terjadi sebuah pemberontakan massal yang di dalamnya terdapat banyak pengikut NU ikut terlibat aktif di bawah pimpinan Bung Tomo. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan tersebut. Pembentukan organisasi-organisasi perlawanan terhadap Belanda antara lain Hizbullah di bawah pimpinan Kiai Zainul Arif, di bawah pimpinan Kiai Haji Maskur. Cuma ini yang bisa saya baca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Siti. C. Tipu muslihat di kalah Portugis pada tahun 1570. Karena tidak sanggup lagi meneruskan peperangan, pihak Portugis kemudian menugaskan Gubernur de Mosquita untuk melakukan negosiasi damai dengan Sultan Khairun. Permintaan damai tersebut diterima dengan baik oleh Sultan Khairun dengan cara masing-masing mengangkat kitab suci mereka. Sultan Khairun mengangkat Al-Quran, sedangkan Mosquita mengangkat Injil. Watak penjajah tetaplah penjajah, mereka bagai serigala berbulu domba. Ternyata perjanjian tersebut hanya semata-mata untuk menghentikan perang. Tidak ada niat sedikit pun bagi kolonial Portugis untuk berdamai. Hal ini terbukti ketika mereka mengundang Sultan Khairun dalam sebuah perjamuan dan bersedia untuk datang. Portugis telah menyiapkan algojo yang bersiap menikam. Benar saja ketika Sultan Khairun sedang menikmati jamuan makan, tiba-tiba diserang dari belakang dan ditikam hingga tewas. Sultan Khairun gugur dan ditipu muslihat dan dilakukan oleh Portugis pada tahun 1570. Dan juga di Jawa Barat terjadi perlawanan di Cilegon pada tahun 1888 yang dipimpin oleh Kiai Wasid dan Kiai Haji Ismail. Meskipun setiap perjuangan pahlawan-pahlawan ini berakhir menyedihkan, perlawanan terhadap Belanda di Cilegon ini tergolong beruntung. Tidak sedikit pembesar Belanda yang berhasil ditumpas untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajahan. D. Peran pondok pesantren pada masa penjajahan Belanda untuk masyarakat. Namun, di pihak Kiai Wais dan Kiai Haji Ismail juga banyak korban berjatuhan.
Terjadi dalam tulisan ini terakhir dalam tulisan ini perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesampainya di tanah air dari belajarnya di Makkah, Kiai Hasyim menempati janji dan sumpahnya di Multazam pada tahun 1895 Masehi. Beliau mendirikan pondok pesantren di Tebureng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren ini kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang muslimah yang tangguh pada masa penjajahan Belanda untuk masyarakat. Namun di pihak Kiai Wais dan Kiai Haji Ismail juga banyak korban berjatuhan. Terjadi dalam tulisan ini terakhir dalam tulisan ini perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesampainya di tanah air dari belajarnya di Makkah, Kiai Hasyim menempati janji dan sumpahnya di Multazam pada tahun 1895 Masehi. Beliau mendirikan pondok pesantren di Tebureng di Jombang, Jawa Timur. Dari pesantren ini kemudian dihimpun dan dilahirkan calon-calon pejuang muslimah yang tangguh, yang mampu memelihara, melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kiai Hasyim merupakan ulama abad 20 yang telah berhasil menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban agama.